Menurut Rolomai, manusia itu hidup di tengah-tengah ketegangan. Nah, jika kita hanya fokus melihat diri kita sebagai objek, maka kita bisa merasa terbatas, terkontrol, atau bahkan terasing. Halo rekan saya, kembali lagi di Ngemil saya. Kali ini kita akan membahas tentang self awareness atau kesadaran diri. Jurnal yang akan kita bahas itu berjudul Self Awareness and Constructive Functioning Revisiting the Human Dilemma. Penelitian ini dibuat oleh dua peneliti, yaitu Paul J. Silva dan Maureen O'Brien. Penelitian ini membahas tentang sisi gelap dan terang dari self awareness dan bagaimana ini menjadi alat dalam menghadapi atau mengembangkan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada self awareness atau kemampuan menyadari dan mengevaluasi diri. Dalam dunia psikologi, self awareness kadang mendapatkan reputasi buruk karena ini berkaitan dengan depresi, kecemasan, atau bahkan perilaku destruktif. Namun Paul J. Silva dan Maureen O'Brien dalam jurnal ini berusaha melihat self awareness dari sisi yang lebih seimbang. Mereka terinspirasi dari karya psikolog eksistensial yaitu Rolomai yang menyatakan bahwa kesadaran diri adalah dilema manusia. Menurut May, self-awareness itu bagaikan pedang yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama bisa menuntut kita untuk mencapai pencapaian yang luar biasa, tetapi sisi yang lain bisa membuat kita terjebak dalam kritik terhadap diri sendiri. Jadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara sisi baik dari self-awareness dan sisi buruknya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan kita untuk menilai diri kita sebagai subjek atau objek sekaligus. Artinya kita bisa menilai diri kita sendiri seperti kita menilai orang lain. Sebagai contoh, ketika kita bercermin dan berpikir kita harus lebih baik lagi, atau kita mengingat kesalahan dan bagaimana caranya untuk memperbaikinya, itu adalah wujud dari self-awareness. Tetapi self-awareness sebenarnya lebih dari itu. Peneliti seperti Carper and Sarah menunjukkan bahwa self-awareness adalah fondasi untuk banyak hal seperti pengendalian diri, empati, dan bahkan juga untuk kreativitas. Tetapi ada dilema besar yang disebutkan oleh Rolomai, seorang psikolog eksistensial. Menurut Rolomai, manusia itu hidup di tengah-tengah ketegangan. Nah, jika kita hanya fokus melihat diri kita sebagai objek, maka kita bisa merasa terbatas, terkontrol, atau bahkan terasing. Tetapi sebaliknya, jika kita hanya melihat diri kita sebagai subjek yang bebas, maka kita bisa mengabaikan yang namanya batasan atau aturan. Jadi, di manakah sebenarnya jalan tengahnya? Sekarang mari kita bahas sisi gelapnya. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak self-awareness dapat menjadi beban. Paul Silva dan Maureen O'Brien mencatat bahwa ini sering dikaitkan dengan berbagai masalah psikologis. Misalnya, ada teori bahwa self-awareness yang berlebihan dapat memperburuk depresi. Ketika kita terlalu terus-menerus fokus terhadap kekurangan dan kegagalan kita, maka kita akan terjebak dalam pola pikir ruminasi, yaitu memikirkan masalah tanpa solusi. Hal ini juga bisa menyebabkan kecemasan sosial, di mana kita terlalu fokus melihat bagaimana orang melihat diri kita, sehingga kita akan sangat sulit untuk merasa santai. Bahkan penelitian Robert Baumeister menunjukkan bahwa self-awareness negatif dapat memicu perilaku destruktif seperti ketergantungan terhadap alkohol, makan berlebihan, atau melarikan diri dari diri sendiri. Tapi jangan khawatir, kesadaran diri juga memiliki sisi terang yang tidak kalah penting. Sylvia dan Brian menunjukkan self-awareness memungkinkan kita untuk empati dan berperspektif. Self-awareness akan membuat kita menyadari sudut pandang orang lain mungkin berbeda dari diri kita. Ini adalah fondasi untuk empati dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Yang kedua, pengendalian diri. Self-awareness akan membantu kita untuk mematuhi standar moral atau sosial. Dengan mengetahui diri kita sendiri, kita lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Dengan self-awareness yang dimiliki, kita lebih mungkin untuk mengkritik ide-ide kita sendiri, memperbaikinya, dan bahkan menciptakan karya yang lebih orisinil dan terbaik. Yang keempat atau terakhir, rasa bangga dan harga diri.
Ketika kita mencapai sesuatu dengan self awareness, kita akan menghargai diri sendiri dan memiliki rasa bangga terhadap pencapaian itu. Jadi self awareness bukan hanya tentang menemukan kekurangan kita, tetapi juga bagaimana menghargai kekuatan kita. Pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana menyeimbangkan sisi gelap dan terang self awareness. Paul Sylvia dan O'Brien memberikan beberapa saran berdasarkan penelitian mereka. Yang pertama yaitu tetapkan standar yang realistis. Jangan membuat standar yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk mencapainya. Ketika standarnya terlalu tinggi dan ketika kita tidak mencapainya, maka kegagalan akan terasa lebih menyakitkan. Saran yang kedua yaitu memiliki optimisme. Orang yang memiliki optimisme cenderung lebih baik dalam menghadapi kegagalan. Mereka percaya bahwa mereka bisa memperbaiki diri di masa depan, sehingga self-awareness menjadi alat untuk memperbaiki diri, bukan alat untuk menghukum diri. Kemudian saran yang ketiga adalah gunakan self-awareness secara kontekstual. Jika kita berada dalam situasi yang menantang, kadang-kadang diperlukan untuk self-awareness dikurangi sejenak. Artinya kita bisa melakukan aktivitas yang lain yang lebih menantang. Itu tadi 3 saran dari Paul Sylvia dan Marie O'Brien. Kemudian kita bahas contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita gagal dalam ujian dan kita sadar tanpa memiliki optimisme, maka kita akan menyerah dan menyalahkan diri sendiri. Tetapi apabila kita memiliki optimisme, maka kita akan berusaha untuk belajar, introspeksi diri dan memperbaiki diri untuk menghadapi ujian yang ke depan. Ini adalah cara kerja dari self awareness yang sehat. Self awareness atau kesadaran diri memang seperti pisau. Ketika kita menggunakannya dengan baik, maka kita bisa menghasilkan karya yang lebih indah. Tetapi jika kita tidak hati-hati dalam menggunakannya, maka kita bisa melukai diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita boleh bercermin, tetapi jangan biasakan cermin. Cermin itu hanya fokus untuk memperlihatkan kekurangan kita, tetapi temukan juga potensi dan kekuatan diri kita sendiri. Sekian pembahasan terkait self awareness atau kesadaran diri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa di ngamil selanjutnya. Dadah.